Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada kita semua. Selamat pagi buat seluruh teman sahabat, orang-orang percaya, saudara seiman yang saya kasihi di mana saja saudara berada. Bersama dengan saya Pendeta Brian Taru, di pagi hari ini kita merenungkan satu ayat yang sangat luar biasa. Di ayat pendek, salah satu ayat terpendek di Alkitab. Tapi dia memberikan inspirasi, dia memberikan sesuatu kekuatan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Namun sebelum kita membaca Alkitab ini, mari saudaraku, saya mengajak kita dudukkan di kepala dan kita mau berdoa. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Engkau Allah yang begitu baik, sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan Engkau boleh membangunkan kami dalam keadaan kami sehat. Dan kami bersekutu dengan kasih-Mu. Sebentar Tuhan kami rindu membaca satu firman Allah. Merenungkan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, teman sahabat, orang-orang yang kami kasih, saudara-saudara kami. Di mana saja mereka berada dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua. Tuhan memberikan kemenangan kepada kami semua. Tuhan memberikan jalan kepada kami semua. Berikanlah kami sukacita dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, serta orang-orang yang saya kasih, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di mana saja saudara berada. Pada pagi hari ini marilah kita membaca satu firman Tuhan, satu ayat firman Allah. Yang saya baca dalam 1 Tesalonika ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Kebenaran ini adalah kebenaran yang sangat dalam maknanya. Dan membutuhkan saudaraku pemahaman. Bukan sekedar multitafsir, tapi pemahaman rohani yang sungguh dewasa untuk menerima kebenaran ini. Karena kita tahu bahwa perubahan kehidupan, perubahan mood, bahkan situasi yang ada di dalam kehidupan manusia tidak secepat seperti kita membalikan telapak tangan. Mungkinkah ketika kita bersukacita dalam keadaan kita diberkati Tuhan, gampang dan mudah kita mengucapkannya, bahkan kita merasakannya. Ketika kita mungkin berhasil dalam studi kita, ketika kita lulus kuliah dengan nilai cum laude, kita berkata terima kasih Tuhan. Bahkan ketika kita boleh mendapatkan pekerjaan yang baik dan ini sangat menyenangkan. Ketika kita boleh mungkin nikah dengan pasangan yang benar-benar sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan yang kita inginkan. Atau ketika mungkin saudara boleh mendapatkan anak pertama. Dan hal-hal lain. Tapi bagaimanakah sukacita ini
terus ada ketika kita dirundung duka, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, kesusahan. Mengucapkan dan menyampaikannya gampang. Tapi ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara, tidak mudah. Tapi percayalah, kebenaran firman Tuhan ini iya dan amin. Memang tidak mudah, diperlukan lebih dari sekedar kata-kata tentu saja. Dalam perintah bersukacitalah, bukan hanya sekedar disiplin pribadi. Dan itu boleh menjadi tujuan hidup kita. Itu bukan respon efektif dan bahkan yang sangat realistik. Kita tidak dapat berubah hati kita dengan hanya memberitahunya supaya berubah. Tetapi kita dapat menyadari bahwa sikap kita rusak dan meminta dia untuk merubahnya secara adikuadrati. Jadi kebenaran firman Allah yang disampaikan pada pagi hari ini, bersukacitalah senantiasa. Artinya bersukacitalah terus menerus dalam segala keadaan, baik duka maupun suka. Ini tidak mudah, saudara. Makanya di sini tadi dikatakan bahwa paling tidak ini menyadari bahwa di dalam hidup kita ada satu sikap dan keberadaan kita yang sangat rusak dan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya sikap menggerut, tidak mau mengucap syukur, terus mempersalahkan diri ini, mempersalahkan orang lain. Dan tidak jarang kita mempersalahkan Tuhan. Bersungguh-sungguh, cepat tersinggung. Kerusakan-kerusakan ini menjadi warning dalam kehidupan kita. Jika melalui kebenaran firman Allah, kita sadar. Jangan sampai kita bangga dengan kerusakan-kerusakan ini. Tapi biarlah kita sadar dan kita menangis oleh karena kerusakan hati kita. Sehingga di saat kita menghadapi tantangan terlalu sulit untuk kita mengucap syukur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika seseorang mengalami dan menyadari bahwa hidupnya sudah di dalam Kristus, kedewasaan rohani mulai menjadi pasti dalam dirinya, maka sukacita ini mulai mengalir dalam diri. Sukacita dalam hadirat Tuhan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Allah. Dan ini saudara bukan sukacita oleh karena keadaan, oleh karena situasional. Tapi sukacita yang berasal dari dalam, dari hati Tuhan, dari hatinya. Karena dia tahu bahwa dia bukan lagi warga dunia sejati. Tapi dia mulai menjadi warga surgawi. Dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan masalah, dunia yang penuh dengan kesulitan, dunia yang penuh dengan persoalan. Ini hanyalah sementara. Jadi fokus kita bukan dunia ini. Kita tetap bekerja, kita tetap beraktivitas, kita tetap melakukan berbagai terobosan di dunia ini. Tapi bukan berarti bahwa kita terus dikuasai oleh dunia. Tapi kitalah yang berkuasa atas dunia ini. Jadi sukacita ilahi, sukacita surgawi adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada kedudukan kita, status kita di dalam Kristus. Ini yang menjadi kuncinya. Kita terus bergantung kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman Allah yang terus menguatkan, memberikan kemenangan. Selanjutnya, kita juga yakin bahwa sukacita yang ada di dalam diri saudara, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, adalah sukacita sebagai jaminan Allah dalam kehidupan orang percaya. Nah, ketika kita sudah percaya dan telah membuka hati di dalam Tuhan, dan Allah ada dalam hidup saudara, saat itu juga ketika kita percaya dan menerima Dia, maka roh sukacita, roh Allah mendiami diri orang percaya. Sehingga diharapkan bagi setiap orang percaya
Bukan menjadi alasan ketika ada tantangan, ada masalah. Lalu saudara jadi ngamuk. Kita menjadi bersungut-sungut. Dan tidak sedikit yang terus boleh mempersalahkan diri ini. Mempersalahkan orang lain. Dan bahkan mempersalahkan Tuhan. Marilah saudaraku, inilah saatnya untuk kita sadar dan insaf betapa penting sukacita yang dikerjakan oleh Roh Tuhan dari dalam hati kita. Yang terus dipancarkan melalui kehidupan dari hari ke hari. Sehingga orang akan berkata, wow, sekalipun kita diperhadapkan, kita harus menemui tantangan, menemui masalah. Kita harus menjalani gelombang badai kehidupan. Tapi sukacita boleh menjadi bagian dan rumah kita. Semoga saudaraku di pagi hari ini tetap diberkati oleh Tuhan, dilawat dan dijamah oleh Allah. Percayalah bahwa Tuhan boleh menyertai hidup saudara. Jalani hari-harimu dengan penuh syukur. Dan hari-hari kita dengan penuh sukacita. Karena Allah tidak pernah tinggalkan saudara. Amin. Terima kasih Bapa buat kasih Tuhan, anugerah-Mu yang ajaib bagi kami. Bersyukur buat kebenaran firman Allah yang boleh menguatkan, memberikan harapan kepada kami. Bapa yang menyerahkan seluruh teman sahabat, orang-orang yang kami kasih saudara, serta jemaat-jemaat Tuhan yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nyatakan pembelaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga mereka boleh Bapa di surga memiliki sukacita Tuhan. Di tengah badai gelombang kehidupan, tapi anak-anak Tuhan selalu beria-ria, sebab harapan mereka pasti nyata dan terus terjadi keajaiban Allah dalam hidup mereka. Makasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara diberkati Tuhan di mana saja saudara berada. Tetaplah bersukacita senantiasa dan percayalah penyertaan serta pembelaan Tuhan ada dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.